sampai nanti di akhir. Setuju nggak kira-kira? Aturan main yang harus kita penuhi selama di awal hingga di akhir nanti. Aturan mainnya seperti ini. Ketika di dalam pesawat, seorang pramugari atau pramugara selalu mengatakan bahwa matikan HP Anda. Karena kalau seandainya HP Anda nyala, apa yang terjadi? Komunikasi antara pilot dengan pemancar terdekat jadi terganggu. Nah, seperti itu juga teman-teman sekalian. Pernah nggak di sini Anda misalnya ngobrol sama seseorang, asik-asik ngobrol sama teman, misalnya tiba-tiba ada yang lewat, ya, ada yang lewat bukan iklan. Jadi ada yang lewat, terus tiba-tiba ketika nanggapi yang lewat ini, tiba-tiba Anda lupa ngobrol. Nah saat ngobrol asik-asik, misalnya gini juga, ngobrol sama ibu misalnya, udah asik banget ngobrol sama ibu, tiba-tiba misalnya ada telepon dari teman, kemudian diangkat teleponnya. Ketika diangkat teleponnya, kemudian apa yang terjadi sama ngobrol sama ibu? Akan terpengaruh, betul tidak? Ya, betul. Nah, sama itu juga teman-teman sekalian. Untuk menghindari yang namanya gangguan tersebut, maka ada baiknya handphone matikan atau di silent. Pilih mana? Silent atau matikan? Silent. Oke, silakan silent handphonenya. Sudah? Oke. Kalau sudah, aturan yang pertama itu sekarang yang kedua. Aturan yang kedua adalah mulai dari saat kita mulai ini sampai nanti di akhir kita dituntut untuk terlibat. Untuk apa? Terlibat. Karena begini teman-teman sekalian, ketika kita terlibat, pikiran kita akan jauh lebih fokus daripada kita cuma duduk diam dan mendengarkan. Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, maka dari itu acara ini dari awal akan dituntut untuk terlibat. Mungkin nanti dari awal sampai akhir akan banyak gerakan-gerakan tertentu, di mana gerakan-gerakan tertentu menuntut Anda untuk ikut terlibat, untuk ikut bergerak. Seperti itu teman-teman sekalian. Contohnya di sini, siapa di sini yang pernah sedih? Oh ya, artinya saya masih bersyukur ternyata di sini masih pernah sedih. Kalau nggak pernah sedih, saya mencurigakan. Ternyata tawa-tawa terus. Jangan-jangan orangnya kabur dari rumah sakit. bukan saya yang bilang ya. Oke. Nah, yang pernah sedih, rasanya sedih itu seperti apa? Gak enak. Apalagi? Oke. Gak enak. Nah, lalu seandainya kita ubah gerakan, ya contoh seperti ini. Siapa di sini yang pernah menang undian atau misalnya lagi dapat surprise? Pernah? Waktu dapat surprise, gerakannya seperti apa? Excited. Oke, sekarang seolah-olah sekarang senang banget baru dapat surprise. Gerakannya seperti apa? Terkejut. Oke, seperti itu. Sambil tetap seperti itu, tetap gerakannya seperti itu. Gimana tadi? Begini ya. Oke. Dengan gerakan seperti itu sambil senyum, silakan bayangkan sesuatu yang menyedihkan. Ayo coba gimana semuanya Anda coba. Bisa? Bisa? Bisa membayangkan kesedihan? Sambil Anda merasa surprise banget. Bayangkan kesedihan. Bisa? Bisa nggak? Bisa? Masih bisa bayangkan kesedihan? Oke, sekarang tangannya seperti ini, dua-duanya lihat ke atas sambil senyum, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan. Oke, sambil seperti itu silakan bayangkan kesedihan. Ayo jangan turun. Tetap seperti itu, bayangkan sesuatu yang paling sedih. Kalau bisa. Bisa?
Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dengan Anda terlibat, Anda sepenuhnya bisa tahu bagaimana cara menguasai satu keterampilan. Karena keterampilan berbeda dengan pengetahuan. Setuju nggak kira-kira? Nah, di sini kan profesinya bidang keahliannya apa? Bidan. Bidan itu dituntut untuk pengetahuannya saja atau pengetahuan dan keterampilan? Pengetahuan dan keterampilan. Kalau tidak mempraktekkan, apa yang terjadi? Nggak stabil. Ibarat jalan kaki seperti apa? Jalan satu kaki. Jalan pincang satu kaki. Seperti itu teman-teman sekalian. Itu kenapa Anda semua dituntut untuk terlibat. Kemarin juga Baik, teman-teman sekalian, maka izinkan saya memulai pembahasan kita kali ini dengan terjadi saling menyayangi, maka terjadilah satu hubungan, betul tidak? Hubungan tercipta karena saling mengenal. Setelah mengenal tercipta, nah, maka dari keduanya terciptalah koneksi atau hubungan. Emang internet koneksi. Oh biasanya ya programmer ya. Oke. Nah perkenalkan, nama saya Rizal Yansa. Saya bidang keilmuannya adalah Neurolinguistic Programming atau seni mengolah kata-kata serta seni mengolah kata-kata yang mempengaruhi pikiran serta ilmu pengetahuan yang membahas mengenai pikiran manusia dan bagaimana terciptanya sebuah kebiasaan. Nah, nanti akan dibahas. Saya di Yogyakarta bekerja sama dengan Ibu Nunik itu mengadakan setiap kali akan mengadakan yang namanya pelatihan dan seminar. Nah, berbeda dengan orang-orang di luar sana teman-teman sekalian, Anda di sini adalah orang yang beruntung. Kenapa? Karena keberuntungan mungkin tidak datang ke semua orang. Keberuntungan datang bagi mereka yang bertindak, betul tidak? Betul. Begitu banyak penyesalan terjadi karena orang tidak bertindak. Nah, misalnya begini, Anda di sini menguasai keterampilan yang namanya kepercayaan diri. Kemudian ketika nanti Anda ke depan, di masa depan, Anda lebih percaya diri, Anda lebih mudah berinteraksi, Anda lebih mudah bergaul, Anda lebih mudah mempresentasikan di hadapan umum. Kemudian yang tidak datang ke sini bilang kepada Anda, bagaimana ya cara dia kok bisa seperti itu? Padahal dalam satu kesempatan yang sama, dia pun ada saat itu. Yang beruntung siapa? yang datang. Yang bertindak itu. Yang beruntung adalah yang bertindak. Bagaimana dengan mereka? Yang terjadi adalah penyesalan. Betul sekali. Nah, maka dari itu saya ucapkan selamat kepada Anda semua karena kedatangan Anda di sini menciptakan keberuntungan Anda sendiri. Baik, mari kita mulai. Bagaimana menjadi lebih percaya diri. Di sini akan kita bahas teman-teman sekalian, bagaimana cara sederhana yang lebih percaya diri, yaitu adalah membahas mengenai pengetahuan bagaimana percaya diri. Nanti untuk keterampilannya, karena begini, yang namanya keterampilan butuh apa? Butuh pengetahuan dan Skill. latihan. Betul. Nah, waktunya hari ini tidak lama teman-teman sekalian. Nanti di dalam workshop waktunya akan lebih lama. Karena apa? Untuk lebih percaya diri, satu orangnya akan langsung praktek. Betul. Setiap orang akan langsung praktek. Baik berbicara depan umum, baik berinteraksi, bagaimana berkomunikasi, dan bagaimana menciptakan keberuntungan Anda sendiri. Karena begini teman-teman sekalian, ketika Anda mempunyai keterampilan yang lebih dibandingkan dengan teman-teman yang lain, apa yang terjadi? Ketika misalnya ada penerimaan, kemudian Anda mempunyai sertifikasi tertentu. Nanti di dalam workshop ada sertifikasinya, di mana ketika Anda memiliki sertifikasi itu Anda lampirkan, entah itu di lembaga pemerintah, entah itu di swasta, seperti Bu Haristi ini swasta nggak?
swasta. Nah, misalnya gini, di sini orang lain, di sini Anda memiliki ijazah apa? Kebidanan ya. Yang di sini juga memiliki ijazah kebidanan. Nah, Anda memiliki ijazah kebidanan, yang lain juga memiliki ijazah kebidanan. Yang lain cuma memiliki ijazah kebidanan, kemudian Anda memiliki ijazah kebidanan plus sertifikasi kepercayaan diri. Orang pilih yang mana? Yang kedua. Nah, apa yang terjadi bagi perusahaan itu sendiri? Seperti misalnya Kuliah Isti merekrut Anda semua jadi karyawannya, jadi bidan di sini. Apa yang terjadi? Bidan-bidan di sini sudah terbukti karena adanya sertifikasi tersebut. Sudah terbukti bahwa orangnya percaya diri. Nah, ketika nanti melayani tamu, kemudian melayani pasien, apa yang terjadi dengan kepercayaan diri yang Anda miliki? Akan lebih menguntungkan perusahaan, dan ketika perusahaan untung, Anda juga untung karena Anda dapat kepercayaan diri dan bonus sekali, tepuk tangan untuk Anda semua. Seperti itu teman-teman sekalian. Ketika misalnya nih ada dua orang di sebuah perusahaan, dua orang ini memiliki keahlian yang sama. Yang satu memiliki background adalah pertanian, yang satu juga pertanian. Nah, tetapi yang satu memiliki sertifikasi komunikasi dan yang satu tidak memiliki sertifikasi komunikasi. Artinya di sini cuma punya satu, yang di sini punya dua. Kira-kira seandainya Anda Bapak, langsung saya berikan, seandainya Anda Bapak mau dikasih satu atau dikasih dua? Seandainya Anda mau dikasih yang mana? Satu atau dua? Nah, seperti itu Pak. Saya yakin bahwa perusahaan akan lebih memilih orang yang memiliki keterampilan lebih dan bahkan lebih dibandingkan dengan yang biasa. Pertama, karena perusahaan pasti otomatis akan meminimalisir biaya untuk melatih mereka. Nah, kemudian yang namanya keterampilan itu butuh waktu penguasaan. Kalau perusahaan misalnya melatih saat itu, teman-teman sekalian, melatih butuh waktu lagi untuk menguasai keterampilan itu. Karena tahu nggak, yang namanya keterampilan itu teman-teman sekalian butuh satu yang namanya pengulangan, betul tidak? Siapa di sini yang bisa naik sepeda? Bisa naik sepeda? Oh nggak bisa ya? Oh nggak? Oke. Nah, di sini yang bisa naik sepeda berapa orang? Di belakang gimana tuh? Oh, di belakang itu bajak laut. Belakang itu bajak laut. Nah, naik sepeda. Nah, apakah langsung pada saat pertama Anda naik sepeda, Anda langsung tiba-tiba jalan naik sepeda? Baru pertama kali diajakin bapak atau ibu Anda, tiba-tiba langsung udah kebunuh aja naik ke atas. Gak mungkin kan? Butuh pengulangan, betul tidak? Jatuh dulu pengulangan, betul? Nah, sama seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dengan adanya Anda misalnya sekarang menerima keterampilan kepercayaan diri, Anda ulangi, Anda coba, Anda jadi terbiasa. Dan ketika kebiasaan itu diulang-ulang, maka Anda jadi seorang ahli. Nah, perusahaan di sana memilih seperti itu teman-teman sekalian. Bahkan pemerintah juga memilih yang seperti itu. Sekarang usia Anda rata-rata berapa? Berapa? 21. Kita pukul rata ya, 21 sama 16, berarti taruh tengah-tengah, berarti 19, setuju nggak? Oke, rata-rata di sini 19. Kemudian kira-kira target bekerja di usia berapa? Berapa tahun dari sekarang? 2 apa 3? 3 apa 2? 2 apa 3? 2. Oke, 3 tahun ya, setuju nggak? Nah, Anda menguasai keterampilan ini dari sekarang, dan ketika Anda ikuti workshopnya, Anda mulai mempelajari yang namanya keterampilan itu. Kemudian 3 tahun ke depan Anda bekerja. Artinya sudah ada berapa jam teman-teman sekalian yang Anda lalui dalam 3 tahun? Lebih dari 1000 jam. Setuju nggak? Nah, tahukah Anda bahwa seorang filsuf terkenal mengatakan bahwa satu keterampilan untuk menjadi seorang master setidaknya kita butuh 1000 jam. Orang kan melihat sertifikasi Anda tahun sekian, Anda bekerja tahun 2018.
Maka ketika 2018 ini sudah 3 tahun, orang milih yang mana? Sertifikasi baru apa yang lama? Yang baru apa yang lama? Lama. Karena punya jam terbang yang lebih lama dan banyak. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi saya berpikir seperti itu dulu. Pertama kali saya 2009 mengambil sertifikasi communication skill. Seperti itu teman-teman sekalian. Dan tahukah Anda, saya bekerja di Kementerian Pertanian itu usia 18 tahun. Betul. Di usia 18 tahun. Sembari saya kuliah, saya juga bekerja. Dan dari 2009 ke 2015 ada berapa tahun? 6 tahun. Anggap 3 tahun itu 1000 jam, maka sekarang udah berapa jam? 2000 jam. Orang milih yang mana? Seperti itu teman-teman sekalian. Nah, sama juga tentang kepercayaan diri. Nah, sekarang saya akan tanya di sini, ada berapa level kepercayaan diri Anda? Anda merasa Anda berada di level berapa? Dari 1 sampai 10, Anda kepercayaan diri Anda ada di level berapa? Kayaknya di pertengahan deh. Oke, pertengahan itu berapa? 5 apa 6? 6, oke. Di sini berapa? Tambah 1, 7. Oke. 6 ya. 6. Apa yang Anda rasakan ketika berada di 6? Apa yang Anda rasakan sekarang ketika berada di 6? Masih perlu ditingkatkan ya. Lalu Anda dipanggil di level berapa dari 1 sampai 10? Oh, jangan bilang 12 ya. Gak ada pilihannya. Berapa? 9. Oke. Dari 1 sampai 9. Artinya Anda hampir sempurna, bukan 10. Bukan 10 ya, bukan 10. Nggak ada istilah 10. Oke. Nah, jadi teman-teman sekalian berada di level 9. Ketika di level 9, apa yang terjadi? Lebih baik. Apalagi? Lebih percaya diri lagi. Apalagi? Lebih berani. Apalagi? Dan masih banyak lagi. Nah, seperti saya bahas, kita memilih jadi pemenang atau jadi seorang pecundang. Hidup ini adalah pilihan. Nah, saya ucapkan selamat teman-teman sekalian, karena kedatangan Anda di sini sudah merupakan satu perwujudan kemenangan Anda dibandingkan dengan yang lain. Seperti itu. Waktu sukses untuk teman-teman sekalian. Nah, ketika Anda naik di usia sekarang, yaitu anggap di usia rata-rata 19 tahun, Anda untuk menuju sukses jalannya jadi seperti ini. Bayangkan seandainya Anda menunda, maka Anda akan naiknya jadi seperti ini. Enak mana? Yang pertama. Kenapa? Dia lebih landai. Lebih mudah, tidak terlalu sulit. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. So, siapa yang berkomitmen untuk hari ini mulai berkomitmen dirinya jadi lebih percaya diri? Angkat tangan, katakan saya. Sekali lagi, angkat tangan, katakan saya. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Namun tahukah Anda teman-teman sekalian, bahwa ada orang yang nantinya akan jadi seorang istri, pengen punya penghasilan sendiri, tidak tergantung sama suami, dan lain-lain. Jelas. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Namun teman-teman sekalian, dalam menuju sukses tidaklah seperti yang orang kira. Banyak lika-likunya, betul tidak? Nah, seorang Thomas Alva Edison, siapa Thomas Alva Edison? Yang jelas bukan penyanyi dangdut. Siapa itu Thomas Alva Edison?
yang menemukan lampu. Betul. Tahukah Anda bahwa Thomas Alva Edison katanya itu mengalami kegagalan 9.999 kali katanya. Nah, seandainya dia menyerah saat di percobaan 9.997, mungkinkah kita sekarang bisa menikmati cahaya? Mungkinkah sekarang kita bisa menikmati penglihatan yang lebih baik? Enakkah hidup kita ketika kita berada dalam kegelapan? Seperti itulah teman-teman sekalian. Dan saya tidak tahu seperti apa nantinya orang lain akan nikmati dari hasil penemuan Anda. Ya, seperti itu. Mungkin ada nantinya yang jadi seorang bidan tiba-tiba menemukan sesuatu, karena mungkin nggak bidan itu jadi seorang penemu? Bisa kan? Tiba-tiba misalnya yang tadinya keluarnya jadi seorang bidan, keluarnya di sini tiba-tiba bisa keluar jalan lain misalnya. Lah, percaya nggak teman-teman sekalian? Mungkin ini mustahil. Tapi tahukah Anda bahwa tadinya handphone yang nggak ada tombolnya ada nggak? Semua di tahun 2000 semua yang pasti pakai tombol. Sekarang bagaimana? Dan sekarang teman-teman sekalian, percayakah televisi sudah bisa diet? Tadinya gemuk, sekarang langsing. Itulah teman-teman sekalian hasil penemuan-penemuan dari orang yang terdahulu, karena dia percaya diri dan pantang menyerah. Dan saya tidak tahu seperti apa penemuan Anda nantinya, karena bagi saya yakin setiap orang pasti pengen hidupnya bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Setuju? Seperti itu teman-teman sekalian. So, yang berkomitmen untuk percaya diri, angkat tangan saya. Angkat tangan setinggi-tingginya, angkat tangan saya. Tepuk pundak temannya, katakan saya. Sekarang angkat tangan kirinya, tepuk pundak temannya 3 kali lebih keras, katakan saya. Oke, tepuk tangan untuk Anda semua. Nah, bagaimana menjadi lebih percaya diri? Ada yang sudah tahu bagaimana? Katakan saya. Bagaimana? Oke, dimulai dari hal kecil. Seperti apa itu? Yang biasanya malu untuk berbicara, jadi sekarang berbicara. Malu untuk berbicara. Yang tadinya biasanya kalau misalnya kelas malu bertanya sama dosen, atau sekarang jadi lebih percaya diri untuk Oke, dimulai dari hal-hal yang seperti itu. Dan tahukah teman-teman sekalian, kepercayaan diri bukan hanya dikhususkan di berbicara depan umum. Berbicara depan umum namanya public speaking. Artinya kalau public speaking berarti speaking in front of public. Betul tidak? Orang terlalu sempit pemikirannya teman-teman sekalian. Kepercayaan diri selalu dihubungkan dengan public speaking. Betul nggak seperti itu? Sering sekali teman-teman sekalian. Namun yang namanya kepercayaan diri bukan hanya public speaking. Ketika misalnya Anda pengen menghadap seorang dosen, tiba-tiba pengen menghadap, muncul suara hati mengatakan, jangan-jangan dia nanti sibuk, jangan-jangan dia nanti marah. Betul? Padahal saat itu Anda percaya diri nggak? Nggak percaya diri kan? Nah, itulah teman-teman sekalian. Kepercayaan diri itu banyak. Mungkin lagi seperti ini. Siapa di sini pernah ujian? Oke, artinya Anda masih hidup. Nah, Anda di sini pernah ujian ya. Nah, pada saat mungkin malam harinya atau kemarin atau bahkan lusa, Anda sudah belajar dengan semaksimal mungkin. Nah, Anda sudah semaksimal mungkin. Pada saat ujian, soal dibagikan, hati rasanya deg-degan. Ketika deg-degan, suara hati bagaimana? Susah nggak ya soalnya? Bisa nggak dia jawab? Nah, beda nggak sama orang yang percaya diri?
Ketika orang percaya diri, apapun soalnya, saya yakin saya pasti bisa. Kalau nggak bisa saya kerjakan, saya mesti. Bukan saya yang bilang ya. Bukan saya yang bilang ya. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi orang yang pede itu teman-teman sekalian mempunyai pola pikir yang berbeda dibandingkan dengan orang yang tidak percaya diri. Seperti itu teman-teman sekalian. So, apa itu percaya diri? Ada yang tahu sebelah sini? Jangan khawatir, nanti videonya akan ada di YouTube. Silakan bagi teman-teman yang lain yang tidak ikut, lihatlah bagaimana interaksi teman-temannya yang ikut. Seperti itu. Nanti kalau teman-teman juga bisa share, silakan download nanti di YouTube. Oke, apa itu percaya diri? Keberanian, keyakinan pada diri sendiri. Apalagi kita yang sederhana aja, nggak usah terlalu berpikir ala profesor, nanti kepalanya jadi Otak. seperti itu. Jadi ngapain sih mikir capek-capek? Percaya diri adalah kemudian banyak teoritikalnya, percaya diri rumusnya seperti ini, wow panjang banget, sampai ini aja penuh sampai ke sana. Percaya diri itu sederhana teman-teman sekalian. Contoh seperti ini, Mbak. Nah, ketika Anda berbicara di depan umum, rasanya seperti apa? Deg-degan. Sekarang boleh angkat tasnya diangkat. Tasnya diangkat, kemudian taruh. Tasnya diangkat dulu, diangkat setinggi-tingginya. Taruh dimanapun Anda inginkan. Kemudian taruh ke tempat temannya yang samping. Taruh ke teman yang samping, kemudian Anda bilang ke teman yang samping, Bang, aku pengen ambil kembali tasku. Aku pengen ambil kembali tasku. Oke. Ketika Anda mengucapkan seperti itu, rasanya seperti apa? Segar. Enggak, ya. Biasa aja ya? Kan milikku. Anda berpikir nggak saat minta tas Anda kembali lagi? Berpikir nggak? Apa yang dipikirkan? Enak nggak ya? Ngomongnya gimana? Oke, ngomongnya gimana? Pada saat Anda ngangkat tas tadi, Anda berpikir nggak? Enggak kan? Kenapa? Karena Anda sudah percaya diri. Jadi teman-teman sekalian, ketika kita melakukan sesuatu tanpa berpikir dan sudah terbiasa, maka itulah kepercayaan diri. Sederhana nggak? Begitu banyak teoritis di internet. Mungkin kalau seandainya saya tanyakan kepada Anda, apa itu percaya diri? Silakan cari di internet, maka jawabannya akan bervariasi. Yang di sini bilangnya percaya diri adalah suatu keadaan di mana, ada benar nggak seperti itu? Dan di sini juga katakan percaya diri itu adalah ketika Jadi kita dipercaya sendiri. Nah, padahal percaya diri itu adalah pada saat Anda melakukan sesuatu, Anda tidak berpikir karena Anda sudah Biasa. seperti itu teman-teman sekalian, sederhana. Saya kemarin itu dapat info ada peserta yang mengatakan bahwa pengen lebih pede tampil di depan umum. Siapa? Siapa yang setuju seperti itu? Yang datang sini pengen seperti itu. Iya, lebih pede. Pengen pede berbicara di depan umum. Satu pertanyaan saya, berapa kali Anda membiasakan diri berbicara di depan umum? Sering. Berapa kali? Sering. Sering. Sesering apa? Kalau di kampus ini Dalam satu hari, berapa kali Anda berbicara di depan umum? Dalam satu hari? 2 sampai 3 kali dulu. Dalam satu hari? Yakin satu hari? Dalam satu minggu berapa kali? Sekitar 21 kali. 21 kali. Oke. Satu kali berbicara di depan umum itu berapa jam? Cuma nyampe sekitar
sekitar 2 menit, 10 sampai 20 menit ya, 10 sampai 20 menit. 10 sampai 20 menit. Oke. Lalu bagaimana perasaan Anda dibanding waktu pertama kali Anda berbicara di depan umum dengan yang sekarang? Rasanya seperti apa ketika berbicara? Pertamanya deg-degan. Sebelumnya gimana? Waktu pertama kali, waktu belum pernah sama sekali speak in front of public. Takut, masih takut. Sekarang biasa aja. Nah, namun teman-teman sekalian, ada tips dan trik agar kita bisa lebih pede. Salah satunya untuk berbicara di depan umum, yaitu ada namanya rule of 3 minutes. Artinya apa? Hukum 3 menit. Tahu Steve Jobs? Mungkin ada sebagian memakai produknya. Di sini ada gambar apple, yang apple-nya ada bolongnya. Perawakannya jadi Samsung. Tahu nggak? Perawakannya jadi Samsung katanya. Ini nanti saya cut. Omongan saya ini saya cut, nggak boleh. Nanti menjelek-jelekan produk katanya. Padahal benar. Nah, Steve Jobs mengatakan bahwa ketika kamu lalui 3 menit pertama itu, presentasimu pasti sukses. Pertanyaannya, bagaimana melewati 3 menit pertama itu? Sadarkah Anda bahwa di awal-awal tadi saya sedang menggunakan rule of 3 minutes tersebut? Ngapain tadi pertama? Saya ngapain apa? Saat saya pertama melakukan pembukaan tadi, saya ngelakuin apa? Terkenal. Berinteraksi dengan audiens. Lalu apa lagi? Boleh silakan diskusi sebentar. 2 orang. Saya tadi ngelakuin apa selama 3 menit pertama? Boleh? Boleh? Diskusi masing-masing 2 orang. Gak usah 2 orang, 3 orang. Jadi 3 orang, blognya boleh ikut 3 orang, di sini 4 orang. Diskusi tadi saya pertama 3 menit ngelakuin. Silakan. Silakan saya kasih 2 menit untuk diskusi. Saya tadi ngelakuin apa? Silakan tuh bergabung dengan temannya 3 orang. Baca mau ikut? Oke, senyum salam. Lalu kelompok yang tengah? Senyum sama. Ini kok jawabannya sama? Iya, emang. Sebenarnya gini teman-teman sekalian, jawaban yang paling simpel di dunia ini adalah sama. Iya, ketika seseorang bilang, nama saya ini, profesi saya ini, saya bekerja di sini. Yang satu bilang, nama saya ini, profesi saya sama dengan yang sebelah saya. Jawabannya sama. Jawabannya sama. Selesai. Jadi yang ini berbelit-belit sampai mulut keluar buih, yang di sini jawabannya sama. Sebelah sini gimana? Sama. Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi yang pertama, kebanyakan orang kalau mau presentasi langsung nembak materi. Betul tidak? Ya. Padahal tidak. Jika memang waktu Anda cuma dikasih 15 menit, nggak apa-apa. Gunakan 3 menit itu untuk mencairkan suara dulu, mencairkan suasana dulu. Seperti itu. Nah, sekarang teman-teman sekalian, cara yang paling simpel untuk mencairkan suasana dalam 3 menit ada banyak. Salah satunya adalah dengan storytelling. Nah, storytelling dengan kita bercerita baik diri kita sendiri, baik dengan orang lain. Cerita tentang orang lain atau cerita-cerita tertentu. Nah,
Seperti itu teman-teman sekalian. Dan jika memang Anda mempresentasikan yang lain, Anda bisa cukup sabar. Terima kasih Bapak Ibu sekalian di sini atas kehadirannya. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya menghargai keberadaan Bapak Ibu sekalian datang ke sini. Saya menghargai misalnya dosen-dosen Anda. Saya menghargai misalnya dosen penguji ya. Saya menghargai keberadaan Bapak di sini untuk menguji saya. Kira-kira kalau dosen dihargai seperti itu rasanya seperti apa? Senang. Kalau dosen senang, kira-kira mau ngamuk nggak? Enggak. Nah, seperti itu. Nah, itu yang pertama. Dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, ketika kita mau ujian, ada suara dik 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 dik, lu mau copot aja. Nah, misalnya seperti itu. Atau mau ketemu dosen. Dosen misalnya ada satu ruangan di mana dibatasi oleh pintu. Pintunya ditutup, Anda mau ngetok pintu. Dosen nggak jawab, Anda berani nggak? Kenapa? Nggak sopan menurut siapa? Yang sopan seperti apa? Matok pintu dijawab. Matok pintu dijawab. Oke. Pertanyaannya, apakah Anda tahu bahwa dosen yang di dalam itu mau nemuin Anda apa enggak? Apakah Anda tahu? Padahal dijawab sudah mau belum? Belum. Nah, ada nggak dia jawab? Tok, 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 jangan masuk. Ada nggak? Enggak. Kenapa masih takut? Nah, bisa aja dia nggak dengar. Tok, 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 masuk sedikit. Bapak lagi sibuk nggak? Kalau dia sibuk, dia pasti maaf saya dah sibuk. Tuh udah tutup lagi, bener nggak? Oh gitu aja kok? Repot. Seperti itu mbak. Iya. Siapa di sini yang mau setelahnya seperti itu? Oke. Nah, seperti itu. Namun permasalahan yang terjadi adalah mengelola emosinya. Ya enggak? Mengelola emosinya. Mengelola keberaniannya. Nah, salah satu teknik dan trik di dalam NLP, Neuro Linguistic Programming adalah caranya mengubah gerakan. Sadarkah Anda bahwa yang namanya kepercayaan diri itu merupakan sebuah bentuk emosi. Nah, ketika Anda tidak percaya diri, saat itu emosi Anda sedang tidak percaya diri. Maka yang namanya emosi bisa dikelola. Percayakah Anda? Saya sudah mempraktekkan kepada Anda loh. Sedih itu termasuk, bahagia itu termasuk, terkejut atau surprise termasuk. Nah, pada saat Anda tadi sedih banget, duduknya seperti apa? Tapi saat Anda ke atas, tangan seperti itu, ayo perhatikan lagi, ayo praktek. Angkat ke atas, senyum sobat tenaga, senyum. Wah, senyum. Silakan bayangkan tujuannya yang sedih. Turun, jangan turun, tetap ke atas, pandangan ke atas. Bisa? Nah, seperti itu teman-teman sekalian. Ubahlah gerakan Anda. Kenapa teman-teman sekalian? Di sini agamanya apa? Islam. Kenapa di dalam Islam dikatakan bahwa ketika kamu sedang marah dalam keadaan berdiri, maka kamu harus duduk. Tujuannya apa? Mengubah Emosi. dengan mengubah Gerakan. gerakan. Ketika kamu marah dalam keadaan duduk, maka dianjurkan untuk kamu berdiri atau berbaring. Betul tidak? Jika kamu sedang marah dalam keadaan berbaring, maka keluarlah, ambillah air wudhu. Tujuannya adalah mengubah gerakan. Sederhana? Bisa dipraktekkan? Bisa. Nah, begitu banyak orang di luar sana mengajarkan gimana trik percaya diri, buku-bukunya tebal sampai segini, coba enak mau bacanya? Enggak.
Enak mana sama ikut seminar? Minat. Anda sudah menghemat waktu untuk membaca buku setebal itu. Nah, makanya saya sebut di awal, Anda di sini adalah orang yang beruntung. Karena apa? Begitu banyak orang di luar sana yang pada dasarnya tahu bahwa informasi ini ada, tapi Anda yang menjadi pemenang. Anda yang datang ke sini untuk memutuskan Anda ikut. Untuk itu saya ucapkan atas kemenangan Anda. Seperti itu. Tahu cara percaya diri? Udah tahu? Udah. Nah, nanti kami menyediakan workshop sederhana. Workshop ini akan mengajarkan trik-trik sederhana kepada Anda agar jauh lebih percaya diri, lebih percaya diri. Kenapa? Karena yang namanya keterampilan itu butuh benar-benar dipraktekkan dan butuh yang namanya demonstrasi. Mungkin nggak tiba-tiba Anda misalnya di awal-awal mau belajar gimana caranya ibu melahirkan, belum belajar tiba-tiba asal main dorong gitu aja gimana? Bayinya di mana? Oh, bayinya melayang maksudnya. Nah, seperti itu. Jadi nanti akan ada praktek-praktek di dalam workshop itu. Nah, saya di sini berikan jaminan garansi 100% kalau workshop ini tidak bermanfaat kepada Anda. Anda boleh datang, terus ketika nanti di akhir tiba-tiba Anda merasakan kok workshop ini gak ada manfaatnya ya, uangnya akan kembali. Kami kembalikan 100%. Uangnya akan kami kembalikan 100%. Seperti itu. Nah, teman-teman saya, bayangkan hanya dengan mengikuti workshop itu di kemudian hari, ketika Anda bekerja, Anda mendapatkan kelebihan, Anda memiliki sertifikasi, Anda memiliki keilmuan yang lebih, Anda memiliki keterampilan yang lebih dibandingkan dengan teman Anda. Orang milih yang mana? Milih Anda kan? Seperti itu teman-teman sekalian. So, siapa di sini yang nanti akan meluangkan waktu untuk ikut? Oke. Siapa di sini yang berkomitmen untuk nanti meluangkan waktu untuk ikut? Oke. Nanti silakan menghubungi Ibu Nuni. Nah, nanti menghubungi Ibu Nuni bagaimana tata cara untuk mengikuti workshop ini. Karena kami berikan batasan, satu angkatannya tidak lebih dari 20 orang. Nah, Anda akan mendapatkan sertifikasi, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, Anda akan mendapatkan keterampilan yang bermanfaat untuk mempercayai diri Anda. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, teman-teman sekalian? Sampai di sini ada yang tanyakan? Ada? Ada. Oke, jika tidak ada, saya kembalikan kepada Ibu Nuni. Terima kasih. Kalau yang didapat, ada sesuatu yang didapat? Apa dapat? Percaya diri. Itu kan baru seujungnya ya. Sebenarnya gini, orang kalau mau belajar, kadang-kadang mau kursus apa? Bayarnya kok mahal sih? Sering nggak Mas? Sering. Saya tuh dengan Mas Rizal itu ya, belajar ilmu, kami kan sudah master. Berapa bayarnya satu minggu ya Mas ya? Berapa bayarnya? 20 juta. Itu satu level. Satu level itu. 2 level itu berarti kami berdua 60 juta. Tapi kami nggak pernah hitung mahal. Anak ilmu itu sangat bermakna investasi. Sangat jelas. Ya, kalau cara begitu. Kami mengadakan workshop sehari itu hanya 350. Udah segitu banyak ilmu. Karena kami kepingin
makin banyak orang yang mengerti, makin banyak orang yang sukses, dan itu saya tujukan hanya untuk mahasiswa. Yang lain Bukan tidak. karena uangnya, tapi ilmu ini sangat bermanfaat. Teman-teman saya juga begitu kadang-kadang, wah kok gitu mahal kayak gini, dan bagi saya itu nggak masalah. Kalau ilmu itu investasi. Dan alhamdulillah kami ini di dalam satu komunitas ya Mas ya, hampir semuanya, saya tidak menganggap orang hebat, tapi orang-orang di luar sana sama orang-orang hebat. Artinya yang belajar di sana di Jakarta itu orang-orang hebat semua, karena telah mempraktekkan ilmu yang sebenarnya. Ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan nanti suatu saat kalau nanti sudah kita jawab, waktunya cocok, itu kita akan melakukan proses itu. Kalau yang saya utamakan tuh sebetulnya orang-orang yang mau berpotensi. Tapi kalau waktu kita ngadakan tahun lalu itu banyak anaknya semester 1. Karena makin tahu awalnya di dunia kasarnya kalau nggak salah waktu itu satu angkat itu banyak banget gitu yang baru masuk. Tahun 2014 saya itu berhenti karena saya sibuk, partner saya juga sibuk. Ayo Mas kita kan, saya juga sudah master ya, jadinya lebih pede lagi ya, ilmunya lebih banyak. Ini ilmunya luar biasa gitu. Sampai teman saya sekamar itu salah satu bekas tim itu siapa ya, salah satu pemiliknya ini apa, Kumon. Kumon ya. Metode belajar matematika cepat dulu. Bercerita satu kamar kan, kemarin ada master. Ilmu kita itu lebih bedah lebih dari S3. Nah, sampai buahnya teknik-teknik yang diajarkan kepada kami bagaimana untuk meningkatkan kualitas kita sebagai. Jadi tadi Mas bisa betul Anda ngomong gitu ya, datang kita ke sini gitu. Akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari itu, saya kira sesuatu yang nanti akan pasti ya, jamin dari akan mulai dari sudah saya